Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Nomor NIM saya 204 105 020023. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI mengenai tugasnya untuk menanggapi di dalam videonya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pertama, di situ beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian ekonomi dalam dua sektor, yaitu perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi, pengertian ekonomi dua sektor sendiri hanya mencakup sektor rumah tangga dan perusahaan. Dan yang kedua, di situ beliau menjelaskan diagram alir perekonomian dua sektor. Maksud dari perekonomian dua sektor yaitu antara diagram dari pasar barang dan jasa, lalu ke RT produsen atau rumah tangga produsen, kemudian ke pasar faktor produksi, dan kemudian rumah tangga konsumen. Jadi di diagram alir perekonomian dua sektor ini selalu berputar, tidak hanya menetap di rumah tangga produsen ataupun di pasar faktor produksi dan atau di rumah tangga konsumen. Jadi di diagram alir perekonomian dua sektor ini selalu berputar, selalu berkeliling, tidak hanya menetap di salah satu. Dan kemudian yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Aliran dari pendapatan dalam perekonomian dua sektor yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi, di dalam aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor ini ada 4 yang barusan kami jelaskan. Dan di situ Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis sudah menjelaskan secara jelas bahwasanya di dalam pendapatan rumah tangga pasti akan mengalami yang dengan namanya yang menabung dan ataupun pengeluaran dan pendapatan sendiri. Itulah yang dapat kami sampaikan atau simpulkan dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Kemudian di dalam pendapatan konsumsi dan tabungan, di situ beliau menjelaskan apabila pendapatan 0 maka pengeluaran konsumsi 125 dan tabungan min 125. Dan yang kedua yaitu 100. Kemudian pengeluaran konsumsi tambah meningkat yaitu 200 dan tabungan semakin mengecil yaitu min 100. Dan sampai di pendapatan mencapai 500, pengeluaran dan konsumsi sama yaitu 500 dan tabungan sudah netral menjadi 0 kembali dan seterusnya. Sehingga apabila pendapatan sudah meningkat, pengeluaran pun juga ikut meningkat. Begitu pula dengan tabungan semakin menambah. Itulah di dalam pendapatan konsumsi dan tabungan. Kemudian keterangan pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan di tabungan. Yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Jadi di pendapatan konsumsi dan tabungan barusan itu menjelaskan apabila pendapatan itu sudah meningkat, maka tabungan pun ikut meningkat dan pengeluaran atau konsumsi pun ikut meningkat juga. Karena dari
pendapatan konsumsi dan tabungan ini hanya ada di pendapatan. Apabila pendapatan semakin kecil, maka pengeluaran pun ikut semakin mengecil dan tabungan semakin mengecil juga. Kemudian di kecondongan dalam menabung marginal atau yang disingkat menjadi MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Jadi, di dalam kecondongan menabung yaitu menghitung antara perbandingan pendapatan dengan tabungan. Jadi akan ditemu nantinya antara pendapatan dengan nabung akan jelas atau jumlahnya akan ditemukan dengan cara menghitung dengan kecondongan menabung. Kemudian di fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau dalam kurung pendapatan disposable. Fungsinya yaitu C sama dengan A ditambah BY atau C sama dengan A ditambah BYD, di mana A adalah konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional atau sama dengan 0, sedangkan B yaitu MPC. Dalam investasi dan fungsi investasi, pengertian investasi sendiri yaitu investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi, investasi dengan fungsi investasi sendiri yaitu investasi dapat dikenal yang dapat saya artikan sendiri yaitu sebuah saham atau sebuah barang ataupun jasa yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menjalankan barang atau jasa tersebut, sehingga barang dan jasa tersebut tidak akan menetap di situ saja, akan selalu berproses atau akan selalu berputar, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan hasil yang kita inginkan begitu. Sehingga di dalam fungsi investasi sendiri dapat memberikan pendapatan atau akan mendapatkan sebuah pendapatan yang mungkin sudah kita inginkan dengan cara memberikan investasi kepada perusahaan atau rumah tangga yang lainnya. Jadi hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang bagus atau sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.